Yo guys, balik lagi sama gue di sini. Jadi gue di sini bakal baca-baca cerita horor dari subscriber gue. Jadi banyak banget kalian yang udah isi cerita di Instagram gue. Jadi gue bakal nemenin kalian kurang lebih 10 menit ke depan atau ya bisa lebih. Buat temen kalian yang lagi jomblo di rumah, yang cuman kerjaannya gawenya main game doang di rumah. Jadi gue dapet story dari salah satu subscriber gue yang sekitar lama banget gitu ya udah nge-subscribe gue tuh dari awal gue main game gitu guys, sampai gue sekarang tuh ganti profesi ke cerita horor kayak gini. Nah jadi dia tuh cerita, kita anggap aja namanya tuh Jerry ya. Waktu itu dia kelas 12 tahun 2011. Nah jadi dia nih udah kelas 3 SMA nih guys. Dia ini katanya lagi kegiatan perpisahan ke Lembang di Bandung gitu kan. Nah dia cerita ke di sini katanya villanya itu villa tua. Jadi kata dia itu kesan-kesannya tuh kayak kesan-kesan villa yang dari zaman Belanda gitulah guys. Nah, pada saat mereka sampai di sana, villanya itu baru dibersihin. Jadi kayak ada bekas orang yang tinggal atau tetap di situ. Jadi orangnya itu baru ngebersihin villa. Singkat cerita, pada saat mereka lagi santai sekitar jam 5 sore. Nah, si Jerry ini juga lagi santai, tapi dia ini kayak jauh gini sama teman-temannya. Jadi kayak dia tuh menyendiri gitu guys. Dia nggak gabung sama teman-teman yang lain. Pada saat dia lagi main HP santai, dia ngedenger suara rame-rame. Padahal teman-teman ini lagi jauh nih posisi sama dia. Dia juga denger azan. Padahal asar udah lewat guys. Jadi posisinya nih jam asar udah lewat. Mungkin kalau bagi kalian yang muslim yang tahu, ya kalian bisa simpulin sendiri. Buat gue juga kurang tahu jamnya karena gue non muslim ya guys ya. Jadi dia bercerita di sini katanya dia juga dengar suara azan selain yang tadi rame-rame itu. Nah, pada saat dia dengar itu, secara manusiawi dia ya pasti kabur lah guys ya. Jadi itu dia tuh nyari temen-temennya biar ikut nimbrung bareng. Nah dia nanya sama salah satu temennya, namanya kita sebut aja Aldi. Nah dia tanya ke Aldi, Di, lu tadi dengar suara azan gak? Kata si Aldi, gua gak dengar suara apa-apa. Nah temennya yang lain juga jawab nih, kita sebutnya namanya Jaya. Dia bilang, lu mah aneh Jer, jam segini mana ada azan sih, aneh-aneh aja. Nah, ada temennya satu lagi kita sebutnya nama Marcel. Dia ini kayak anak yang mungkin bisa gue simpulin sebagai anak yang iseng di sekolah. Dia nakut-nakutin si Jerry ini. Dia bilang kayak, Jer, ayo lu dengar suara apa tuh? Kita aja di sini dari tadi nggak dengar suara apa-apa. Cuma si Jerry ini masih berusaha untuk berpikir positif. Mungkin aja dia salah dengar atau pendengaran dia yang kelewat bagus gitu ya. Nah, singkat cerita, Jerry sama Aldi memutuskan untuk main ayunan bareng. Ya anjay, main ayunan cuy. Nah terus mereka ngeliat, kita sebut aja ada dua temannya namanya Jason sama Jali. Nah pas Jerry ngeliat, Jerry ngajakin, Son, sini join lah kita main ayunan sama Aldi. Tapi yang bikin Jerry heran adalah Jali sama Jason kayak cuma senyumin mereka doang dan nggak jalan ke Jerry gitu, nggak ikut join. Jadi cuma senyum, abis itu mereka pergi. Nah pada saat udah masuk malam hari, sekitaran jam 6:30 malam, Jerry ini ditunjuk nih sama temen-temennya jadi juru masak, karena Jerry ini tuh jago masak lah istilahnya gitu kalau di rumah. Cuma entah kenapa Jerry itu dari orang yang benar-benar pemberani di sekolah, dia jadi penakut banget pada saat di villa ini. Nah jadi pada saat dia mau masak, sampai dia itu minta ditemenin sama salah satu temennya gitu, saking takutnya. Karena dia ngerasa selama dia di villa ini, dia ngerasa lagi diliatin sama orang atau sosok yang entah siapa itu.
Sehabis dia sholat, mereka langsung karaokean sampai sekitar pukul jam 10 malam. Karena di villa ini aturannya jam 11 itu udah gak boleh ada karaoke lagi. Nah, mereka tuh karaokean sambil minum-minum ya. Ini namanya juga anak muda. Mereka perpisahan minum-minum. Tapi si Jerry ini enggak. Dia tuh mungkin gak suka minum-minum ya, gue juga gak tahu ya. Terus Jerry minta tolong lagi ke Jason sama Jali untuk ditemenin ke dapur. Untuk di sini dia bilang buat marinasi daging ayam buat besok gua masak. Berarti besok pagi mungkin dia mau siapin daging. Nah, dia marinasi malamnya, guys. Pas Jerry, Jali sama Jason udah di dapur, si Jerry ini ngeliat Jason sama Jali tiba-tiba lari masuk ke kamar. Jadi di sini dia jelasin posisi dapurnya itu langsung menghadap ke meja makan. Terus di bagian kiri pojok ada kamar mandi, di belakangnya ada kolam renang. Jadi mungkin kamar mandinya ini digunakan pada saat jadi kayak misalnya lu pada abis berenang, lu langsung kamar mandi, jadi bisa langsung bersih-bersih. Cuma anehnya Jali sama Jason mereka tuh lari kayak orang ketakutan banget sampai masuk kamar gitu. Cuma Jerry masih berpikir positif di sini. Dia nggak ikutan masuk ke dalam. Dia lanjut masak. Nah, pada saat Jerry udah balik ke kamar nih, Jerry nggak nanya apa-apa sama Jali sama Jason. Jadi ya dia kayak acting biasa aja gitu. Kayak nggak ada yang terjadi apa-apa. Nah, di yang tadi mereka karaoke itu, ada salah satu teman mereka, kita sebutnya namanya Justin. Dia itu tepar. Jadi banyak muntahan di baju dia gitu. Dia tepar di tanah, di lantai. Gak ada yang mau bersihin juga. Akhirnya si Jason yang tadi lari masuk itu ke ruangan karaoke, kamar. Dia bersihin tuh si Justin muntahannya kan. Nah, pas tengah malam jam 12, Jerry, Jason sama Jali sama 3 teman lainnya ini, mereka mau keluar villa buat ke tempat nongkrong yang lagi tenar atau hits di Lembang pada tahun itu. Terus pas pulang, Jaya chat di grup. Luis sama Nico diketawain dari kamar mandi belakang. Guys, itu suara. Lanjut. Tadi sampai jadi Jaya chat di grup, Luis sama Nico diketawain dari kamar mandi belakang. Jadi posisinya tuh kamar mandi mungkin yang tempat kolam renang tadi ya. Jadi ada si Nico sama Luis, mereka diketawain di situ. Nah, tapi posisinya Jerry ini udah di gerbang villa. Terus karena dia takut, dia minta tolong Jaya untuk bukain pintu. Dia telepon nih ke Jaya. Jay, tolong bukain pintu dong. Gue lagi di depan gerbang villa nih. Nah, tapi Jaya bilang, sorry Jer, gue gak berani. Anak-anak juga gak ada yang berani buat bukain pintu gara-gara kejadian tadi. Terus, nah mereka nih lucunya nyuruh si Justin yang tadi tepar gara-gara mabok buat bukain pintu. Soalnya si Justin ini gak tahu kejadian ada yang diketawain dari kamar mandi tadi kan. Nah, pas Justin udah bukain pintu, Jerry ini masuknya sambil ngeliat sekitar villa. Terus dia ngeliat kayak ada sosok merah, warna merah, deket jendela kamar dia sendiri. Nah, tapi Jerry nggak ngomong apa-apa sama temen-temen itu. Dia kayak lanjut aja jalan ke dalam villa. Nah, pas mereka udah masuk ke dalam villa, baru tuh Jerry ceritain. Nah, kita ganti ke perspektif temennya, Luis sama Nico.
Jadi si Jerry juga ceritain dari Louis sama Nico. Nah, Louis sama Nico nih lagi main biliar. Tiba-tiba ada yang ketawain mereka berdua dari kamar mandi belakang. Langsung dong secara manusia normal, Louis sama Nico bangunin orang-orang temen-temen dia tuh yang udah pada tidur gitu. Cuma sialnya entah kenapa si Justin masih tepar aja gitu. Masih tepar gitu ya guys ya. Jadi walaupun tadi Justin udah bukan pintu, setelah dia balik ke kamar, dia masih tepar. Nah gua rasa kayaknya si Justin ini nih entah dia masih mabok atau gimana kali ya. Gue juga entah bingung sama orang ini. Terus lanjut, pas si Jerry ceritain, si Jerry ini lagi duduk di meja makan. Nah, meja makan ini tuh langsung ngarah ke pintu villa gitu teman-teman. Jadi si Jerry ini kayak ngelihat dari arah pintu villa ada sosok berambut panjang dan pakai baju putih gitu teman-teman dari pintu villa. Cuman dia masih berpikir positif ya di sini ya. Oke guys, jadi nggak lama dari situ dia masuk ke kamar buat tidur, buat cepat-cepat tidur. Tapi dari arah belakang kamar dia ada kayak bisikan sama ada seorang jalan. Jadi kayak sorry guys, jadi gue rada sedikit susah ceritanya karena gue lagi sedikit enak badan guys. Jadi gue ralat sedikit. Dia tuh tidur tuh suka posisi miring guys. Cuma pada saat dia posisi miring, dia kayak ngedengar suara orang jalan kaki sama ngebisikin dari arah telinga dia. Nah si Jerry ini otomatis nggak bisa tidur gitu kan, karena si Jerry ini nggak bisa tidur guys, karena ya dia takut kan tiba-tiba ada suara-suara kayak gitu. Terus karena dia sekamar sama Jason, dia langsung hadap ke Jason dan langsung baca doa gitu biar dia bisa tidur tenang gitu guys. Jadi biar nggak digangguin lagi. Pas keesokan paginya, pas mereka check out hotel, mereka tuh kan lewat tol ya pulangnya. Jadi di tol ini tuh kondisinya tuh lagi hujan deres banget guys. Bener-bener deres banget, kayak badai dibilang di sini. Nah posisinya temen-temen Jerry tuh lagi tidur. Mungkin karena mereka pada kurang tidur atau gimana pada saat malam, jadi mereka hanya tidur lagi di mobil. Tapi si Jerry masih kebangun. Jadi atau istilahnya Jerry ini nggak tidur gitu. Cuma, nah dia tuh kayak denger suara dari belakang teriak. Dia dengar suara teriak dari belakang. Pas dia nengok ke belakang, temennya tuh tidur semua guys. Cuma karena Jerry takut, dia meremin matanya aja gitu. Nah pada saat mereka udah sampai ke semacam base camp kali ya, atau sekolah nih jatuhnya di sini, dia bilang di sini sih tempat perkumpulan mereka gitu. Si Jerry ini udah nggak tahan. Dia tuh langsung cerita ke teman-temannya semuanya soal apa yang dialamin di villa itu teman-teman. Nah ternyata si Jason pada jam 2 pagi pas mereka lagi tidur, jadi posisi Jerry ini udah tertidur ya setelah yang kejadian tadi itu. Nah si Jason ini dia sampai nangis karena dia bilang dia ngelihat penampakan sosok hitam dan besar lagi di atas si Jerry pas Jerry lagi tidur. Terus Jason juga bilang kenapa dia lari pada saat di dapur, karena dia lihat ada sosok di bangku meja makan. Satu lagi teman-teman,
Jason juga lihat ada anak kecil dipangku sama Jerry pada saat mereka main ayunan. Guys, mungkin segitu aja untuk cerita gue kali ini. Jujur kalau mungkin kalian lihat hasilnya tidak memuaskan seperti cerita-cerita lain, karena gue lagi sedikit nggak enak badan ya, gue lagi keringinan guys. Jadi ya mungkin segitu aja untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di next video.